Dah. Ini tinggal. Sampai jam 12 pas ya? Pantunnya aku aja nanti langsung aja narasumber. Boleh. Udah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kawan pajak KPP Pratama Ciamis. Bertemu dengan kami kembali. Perkenalkan, nama saya Arifin, asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Ciamis. Bertemu dengan kita di IG Live perdana kita ya. Tadi mungkin sudah perkenalan jadi dengan kami penyuluh di KPP Pratama Ciamis. Sebelumnya di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan serba-serbi aktivasi akun Kortex dan kode otorisasi Direktorat Jenderal Pajak. Nah, siang ini kita ditemani oleh dua narasumber kita yang luar biasa dengan Teh Sri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Selamat siang. Dan dengan Kang Dani. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya ada pantun. Apabila hari libur telah tiba, menikmati indahnya Ciamis di sore hari. Apa kabar kawan pajak semua? Apakah akun Korteksnya sudah diaktifasi? Nah, itulah pertanyaan kita yang pertama. Apakah akun pajak kawan pajak semua sudah diaktifasi atau belum gitu? Karena kan sekarang sudah bulan September, jadi sebentar lagi di awal-awal tahun biasanya sudah SPT tahunan ya. Dan kami ingatkan kembali lagi kawan pajak bahwa untuk tahun pajak 2025 nanti SPT tahunannya itu sudah tidak di DJP online tapi melalui Kortex. Dan hal yang pertama kali dilakukan adalah harus aktivasi akun Korteksnya dulu supaya bisa login ke Kortex. Kemudian jangan lupa karena tanda tangannya sudah menggunakan tanda tangan elektronik, maka harus daftarkan dulu tanda tangan sertifikat digitalnya dengan kode otorisasi Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kita tanya-tanya ya Kang Deni ya. Kita sampai aja nih ya. Kita kan harus harus aktivasi akun Kortex nih. Atau kalau misalnya bagaimana sih kenapa kita harus aktivasi akun Kortex nih gitu. Itu kenapa ya Kang Deni ya? Saya dulu ya Bu ya. Baik, jadi karena aktivasi, kenapa harus aktivasi akun? Jadi kita berangkat dari pembaruan sistem ya Mas ya. Jadi sistem yang lama kan kita ada namanya DJP online. Nah sekarang di tahun 2025 dan nanti tahun depan 2026 yang mana tahun pertama lapor SPT tahunan menggunakan Kortex. Nah makanya kawan pajak semuanya harus melakukan aktivasi akun terlebih dahulu. Nah aktivasi akun ini untuk bisa mengakses Kortex tadi gitu ya. Jadi ketika kawan pajak sudah bisa login di DJP online, itu belum tentu bisa login di Kortex. Supaya bisa login harus aktivasi terlebih dahulu. Nah aktivasi ini itu hanya untuk kawan pajak yang sudah memiliki akun DJP online ya Mas ya. Nah, bagi yang belum, misalkan baru terdaftar tahun ini, itu tidak perlu aktivasi. Jadi cukup daftar NPWP di Kortex. Saya garis bawahi ya, ini hanya untuk yang terdaftar di DJP gitu ya, tahun 2024 ke belakang. Nah, itu yang harus melakukan aktivasi akun Kortex supaya apa? Supaya kawan pajak bisa mengakses Kortex djp.pajak.go.id gitu. Nah, gitu ya. Jadi kawan pajak ya, memang mungkin masih bingung wah saya lapornya harus masih di DJP online atau Kortex ya. Jadi kita ingatkan lagi ya bahwa untuk tahun pajak 2025 entah itu pembayaran pajak, pembuatan billing maupun pelaporan SPT tahunannya tahun pajak 2025 yang nanti kalau untuk orang pribadi tanggal 30 Maret ya, 31 Maret maaf 2026 batas akhirnya, dan untuk SPT tahunan PPB dan tanggal 30 April 2026 nanti harus dilakukan di Kortex. Dan untuk aktivasi tadi itu untuk yang sudah memiliki akun DJP online dulu ya Kang Deni ya. Jadi kalau untuk pendaftaran juga bisa dilakukan di Kortex. Nah, karena ke Teh Sri nih, seperti apa nih caranya sekilas saja cara aktivasi akun Kortex itu gimana? Saya harus
buka website apa gitu, caranya gimana? Silakan Teh Sri. Baik Kak. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu linknya dulu ya. Yang pertama masuknya ke kortekdjp.pajak.go.id. Nah di situ akan ada gambaran, yaitu awalnya sebelumnya itu harus kita aktivasi dulu kalau yang belum mempunyai DJP online. Nah kemudian kalau sudah mempunyai, kita harus mengklik lupa kata sandi. Kemudian nanti masuknya pakai NIK sekarang ya, bukan NPWP lagi yang 16 digit ya Kak ya. Nah kemudian ini sedikit-sedikit aja ya. Betul. Nanti setelah itu bisa membuka data kita yang udah terdaftar di DJP online juga udah migrasi ya sekarang. Nah begitu Kak. Nah tadi sudah ini ya disinggung sedikit ya bahwa kalau untuk ini yang sering kawan pajak lupa nih biasanya, karena Pak saya masukkan NPWP kok tidak muncul ya. Ternyata kalau untuk orang pribadi NPWP-nya berubah jadi apa nih sekarang? Jadi mungkin bisa sedikit disampaikan ya. Kalau untuk orang pribadi ya. Itu bisa pakai NIK sekarang ya. Iya, jadi sama dengan NIK ya kawan pajak ya. Kalau untuk orang pribadi ya. Jadi nanti kalau misalnya untuk loginnya, jadi usernya harus menggunakan NIK karena NPWP sekarang sudah sama dengan NIK untuk orang pribadi. Nah, tadi sudah disinggung sedikit ya terkait bagaimana kalau lupa password nih Kak Denny. Jadi sudah aduh Pak saya lupa apa passwordnya di Cortex. Nah itu caranya seperti apa ya? Baik. Nah, kalau misalkan lupa password berarti ini konteksnya sudah aktivasi terus lupa password ya? Iya, masuk. Nah, ada dua kemungkinan kalau lupa password ya Mas ya. Yang pertama, jadi pengaktifan akun itu kan ada dua cara. Yang pertama yang tadi dijelaskan Bu Sri di menu aktivasi akun ya dia. Itu kan email sama nomor HP-nya harus sama persis ya. Kalau misalkan emailnya merasa betul tapi kok salah, coba kawan pajak ubah dari yang huruf kecil semua jadi besar semua misalkan. Atau nomor HP itu ada beberapa formatnya itu 0 atau plus 62. Nanti coba diubah-ubah aja ya, karena kalau aktivasi akun itu harus checklist semuanya ya. Nah kalau misalkan sudah diklik, nah kemudian ada tulisan akun already registered, berarti kawan pajak harus klik lupa kata sandi. Nah ini konteks lupa kata sandinya kalau belum pernah aktivasi akun sama sekali. Nah, silakan klik lupa kata sandi atau lupa password, nanti masukkan email terdaftar. Nah, jadi ketentuannya lupa kata sandi ini harus email terdaftar. Kalau misalkan berbeda, itu tidak bisa melakukan layanan online di lupa kata sandi. Jadi harus datang ke kantor pajak karena dengan alasan keamanan gitu ya. Dulu di awal-awal di Januari kita masih membuka tuh untuk membuka email ya Bu ya. Kalau sekarang sudah tidak bisa melalui online, harus datang ke kantor pajak. Nah kalau yang kawan pajak emailnya terdaftar sama itu mudah, tinggal klik lupa kata sandi atau lupa password, nanti masukkan NIK, kemudian muncul nama kawan pajak, terus masukkan email terdaftarnya, nanti akan ada link ke email terdaftar, silahkan klik kemudian buat kata sandi. Minimal 8 karakter, ada huruf besarnya, ada angkanya, sama ada karakter khusus. Nah itu yang berbeda sekarang ya. Ada password satu konten atau muatan karakter khusus seperti tanda tanya, tanda seru. Jadi harus ada untuk alasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya benar sekali ya kan Denny ya, karena biasanya kawan pajak ini lupa password gitu karena jarang sekali mungkin login jadi lupa password. Dan tadi sudah disampaikan oleh Kang Denny tadi bahwa kalau untuk mau lupa password, reset password harus update dulu nih ya, nomor telepon sama email. Kecuali kalau nomor telepon sama emailnya itu sudah benar, sudah sesuai. Tapi kadang ada siapa tahu lupa emailnya dulu yang dipakai apa, atau misalnya ganti email gitu. Karena nanti link untuk reset password itu akan dikirim melalui email. Jadi emailnya harus benar dulu gitu ya Kang Denny ya. Jadi harus dilakukan sebelum reset password untuk ganti email. Dan harus disiapkan
yang huruf besar sama huruf kecilnya itu ya untuk passwordnya itu. Tidak bisa kayak yang DJP online yang dahulu ya. Sekarang harus ada huruf kecil, huruf besar, dan karakter. Ya, betul. Jadi memang sudah demi keamanan ya, Mas Ri, ya, demi keamanan untuk password sudah ditentukan ya. Jadi minimal harus 8 karakter, tidak boleh kurang tapi boleh lebih atau sama. Kemudian minimal menggunakan mengandung 1 huruf besar, minimal mengandung 1 huruf kecil, dan minimal mengandung 1 angka, dan minimal mengandung 1 karakter. Ya. Itu untuk supaya passwordnya itu semakin kuat lah ya, tidak mudah diketahui oleh orang lain. Nah, ini terkait dengan apa namanya, langsung saja ya Trisia, terkait dengan kalau misalnya nih sudah bisa login nih ya, sudah bisa login. Nah, nanti kan pasti akan sudah siap-siap nih untuk lapor SPT di tahun depan ya. Dan nanti kita juga akan lakukan sosialisasi juga ya kan, jadi ya terkait dengan bagaimana sih cara lapor SPT-nya ini, karena itu kan sesuatu hal yang baru ya gitu. Nah, hal yang sangat penting nih kan jadi ya, sangat penting untuk dilakukan oleh kawan pajak sebelum apa namanya nanti akan lapor SPT gitu ya. Itu kan nanti pasti kalau lapor SPT kan akan butuh tanda tangan gitu ya. Nah, tanda tangan itu hal yang pertama kali dilakukan itu apa nih Kak Denny? Yang harus dilakukan oleh kawan pajak semua saat sudah bisa login ke DJP online. Ya, silakan Kak Denny ya. Siap. Nah, baik, di Cortex ini karena kita sudah istilahnya itu digitalisasi yang luar biasa ya, dengan berbagai dinamika dari awal tahun sampai sekarang. Mungkin ada error sedikit-sedikit, tapi insya Allah kita senantiasa melakukan perbaikan. Nah, salah satunya itu ada namanya tanda tangan digital atau sertifikat elektronik ya, yang kita sediakan untuk kawan pajak dalam rangka mengajukan permohonan apapun, termasuk salah satunya laporan SPT tahunan gitu. Kalau kita flashback ke tahun 2024, kita mengenal namanya sertifikat elektronik ya Mas ya. Itu kan hanya untuk pengusaha kena pajak yang melaporkan SPT ke PPN, kemudian diurusnya harus ke kantor pajak, ke loket ya. Kalau kayak 2 tahun sekali harus diperpanjang. Kalau misalkan kawan pajak lagi di luar negeri misalkan ya, harus mau nggak mau ke kantor pajak terdaftar. Nah, kalau sekarang itu sangat mudah, tidak ada masa berlakunya. Jadi kawan pajak setelah login silakan membuat tanda tangan elektronik atau istilahnya kalau di kita KO DJP ya, atau Paspres, kode otorisasi digital. Nah, itu ke menu portal saya, kemudian ada sertifikat elektronik atau pembuatan kode otorisasi. Nah, itu cara membuat tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangannya bentuknya bukan kita tanda tangan di layar ya, gitu ya, tapi bentuknya seperti password. Seperti password. Nanti kawan pajak setelah klik menu tersebut, kawan pajak diminta untuk memasukkan password dengan ketentuan yang sama dengan Paspres dengan ketentuan yang sama dengan password. Nah, boleh disamakan dengan password, boleh juga berbeda. Kalau misalkan kawan pajak ingin nyaman, silahkan disamakan. Tapi kalau ingin aman, silahkan dibedakan. Karena semakin beda kan semakin aman ya. Nah, tapi kalau sama lebih enak, lebih nyaman, tapi kurang aman. Jadi silakannya senyaman atau seaman mungkin tergantung kawan pajak. Jadi harus membuat kode otorisasi. Nanti di situ jangan lupa pilihnya KO DJP ya. Jadi kawan pajak nggak perlu daftar ke BSSM segala macam. Silakan pilih KO DJP, gratis ya. Bisa dilakukan di HP, di laptop, dan di mana saja. Tanpa harus ke kantor pajak ya biar. Itu langkah pertama yang harus kawan pajak lakukan, yaitu pembuatan tanda tangan elektronik. Nah, iya kan, jadi dan ini hal yang penting juga ya. Jadi kalau misalnya saat membuat tanda tangan sertifikat digital ini, itu loginnya harus orang pribadinya ya, berarti ya. Ya, betul itu. Oke. Walaupun nanti untuk wajib pajak badan kita kan sudah mengenal namanya impersonating ya, Betul. impersonating. Jadi walaupun itu untuk laporan SPT tahunan badan, jadi nanti tetap tanda tangannya adalah tanda tangan dari PIC-nya itu ya, yang mendaftar tanda tangan digital. Nah, mungkin satu lagi kan, ini kalau misalnya Bapak, saya dulu sudah pernah membuat tanda tangan kode otorisasi ini, tapi ternyata saya lupa nih, bagaimana cara membuat lagi, atau ada nggak misalnya entah lupa password atau bagaimana caranya supaya membuat
password lagi baru. Gimana kan ini? Baik. Nah, sekarang itu sudah sangat jauh lebih mudah ya daripada dulu. Kalau dulu misalkan apa tuh namanya lupa password di Innova ya, dia hanya bisa di laptop kalau nggak salah ya. Nah, kalau sekarang mah bisa di HP, bisa di komputer. Jadi kalau lupa ya tinggal bikin baru lagi. Oh ya, jadi tinggal ke portal saya. ajukan ulang lagi ya di Betul. di portal saya di kode otorisasi tadi ya. Termasuk kemarin ada yang error, Mas ya. Misalkan ada yang error, boleh dicoba diganti lagi ya. Nah, itu bisa jadi salah satu cara. Misalkan lagi mau coba lapor, error kode otorisasinya udah dicoba puluhan kali atau ratusan kali gitu ya. Silakan diganti lagi coba ya. Tidak ada masa berlakunya, bisa diganti kapanpun, semenit sekali, 2 menit sekali silakan. Di menu yang sama ya Mas ya. Nah, itu ya ternyata sangat mudah sekali ya kawan pajak ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih kepada Tesri lah ya sekarang ya. Nah, biasanya kan Pak, saya sudah membuat kode otorisasi nih, sertifikat digital sudah benar, sudah sukses. Tapi waktu dipakai kok tidak bisa ya, ternyata invalid statusnya gitu. Nah, supaya menjadi valid gimana ya ini? Ayo Tesri. Jadi ternyata statusnya masih invalid nih, supaya valid seperti apa caranya ya? Kalau kayak seperti itu ya, kita bisa mencoba dengan digeser ke kanan di tabel ada status gitu ya, ada status. Nah kemudian yang status itu karena kita harus sambil buka ya ini mungkin karena ini gambaran aja ya. Terus setelah muncul notifikasi sukses atau tombol yang menghasilkan akan aktif jika tombol tersebut sudah diklik sama kitanya. Nah kemudian menuju ke menu portal saya lagi, kemudian di dokumen saya untuk mendapatkan penerbitan kode otorisasi tersebut. Nah mungkin itu yang lebih jelasnya harus melihat konteksnya juga ya karena ini materinya jadi agak bingung juga ya, tapi kalau udah prakteknya insya Allah lebih mudah daripada yang dulu ya insya Allah. Nah gitu ya, jadi kalau mungkin bisa kami rangkum sedikit, jadi kalau untuk mengecek apakah tadi kode sertifikat digital saya sudah valid apa masih invalid ya, itu mungkin bisa di portal saya, kemudian di profil saya, kemudian nanti di situ ada nomor identifikasi eksternal. Nah di situ nanti ada digital sertifikat. Nah nanti kawan pajak bisa dicek tuh apakah di situ statusnya sudah valid, berarti sudah bisa digunakan, atau masih invalid. Kalau masih invalid silahkan cek periksa status, klik periksa status, kemudian klik menghasilkan. Nah setelah itu nanti coba dicek lagi apakah sudah valid apa masih invalid ya, seperti itu ya. Nah kawan pajak ya tadi sudah sekilas ya terkait dengan pengenalan ya, bagaimana kita pertama harus validasi dulu di Cortex. Apabila sudah bisa login, nanti jangan lupa membuat kode otorisasi atau sertifikat digital supaya nanti kita bisa tanda tangan ya apabila akan lapor SPT tahunan. Nah ini kalau Kak Dani nih sebagai penutup ya Kak Dani ya. Nah kalau misalnya Pak saya kok kesulitan ya Pak ya gitu, kesulitan atau apa namanya dalam validasi apakah bisa ke kantor atau tidak gitu, atau misalnya ingin memperoleh informasi mungkin apakah ada Instagramnya KPP Ciamis atau gimana Kang Deni? Baik, nah kawan pajak, ini sebenarnya kita banyak sekali tools yang kita sediakan ya untuk kawan pajak dalam pelaksanaan atau implementasi Cortex ini ya. Nah, yang pertama, misalkan jauh dari kantor pajak ya, kawan pajak bisa akses di pajak.go.id, kemudian ada rubrik Cortex ya. Di situ ada PDF lengkap. Kalau misalnya kawan pajak perlu tutorial termasuk KODJP dan lain-lain, ada di situ semua. Kalau setelah baca ternyata misalkan masih kurang puas nih, ada YouTube juga ya di Ditjen Pajak RI, silakan juga bisa ditonton di situ. Kalau masih misalkan, aduh saya pengen ngobrol langsung, kita juga ada medsos KPP Ciamis di Pajak Ciamis ya di Instagram, boleh di DM di situ. Kemudian ada
link tree-nya di situ ada nomor layanan kami ya, ada di nomor WA, kemudian layanan NPWP, layanan konsultasi. Khusus yang kami ya, yang pegang penyuluh ada di nomor 08112112901 ya, layanan helpdesk. Silakan bisa WA, atau kalau misalkan saya mau pengen langsung, boleh datang langsung ya ke KPP Ciamis di loket 5 dan 6. Nanti kita akan standby dari jam 8 sampai jam 4 di hari Senin sampai Jumat, bisa melayani berbagai macam kendala terkait Cortex atau DJP online juga misal masih ada, termasuk yang KO DJP juga silakan ya, boleh datang ke loket 5 dan 6. Jadi silakan kawan pajak tinggal pilih nih tools mana yang mau dimanfaatkan untuk belajar atau mengimplementasikan Cortex. Gitu. Tapi kita juga punya pos pelayanan ya. Betul. Nanti kalau ya. ada apa-apa silakan ke pos pelayanan atau ke KP2 KP Banjar ya. Betul. Ya. Di Pangandaran ya, di Ya. depan Samsat. Jadi yang orang Pangandaran, orang Banjarsari, Banjaranyar kan jauh ya kalau ke Ciamis, Ya. boleh ke pos pelayanan pajak yang ada di Pangandaran. Cuman untuk pos pelayanan pajak itu kan karena bukan kantor ya, jadi ada petugas KPP Ciamis yang ditugaskan di sana, waktunya terbatas. Itu hanya ada di hari Selasa sampai Kamis saja, jam 8 sampai jam 4 sore ya kalau nggak salah. Oh ya, hari pertama jam 9 kalau nggak salah ya, karena hari pertama ya sampai jam 4 sore gitu. Jadi boleh datang langsung, boleh gunakan tools apapun yang kawan pajak enak lah. Oh, benar ya kan, jadi ya kalau KPP Pratama Ciamis ini kan wilayahnya di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar ya. Jadi silakan kawan pajak kalau ingin konsultasi bisa datang ke KPP Pratama Ciamis atau bisa ke KP2 KP Banjar di Kota Banjar ya, atau maupun di pos pelayanan di Pangandaran. Dan tidak perlu khawatir kawan pajak juga bisa datang ke KPP mana saja yang terdekat ya dengan kawan pajak. Tidak perlu, Mas saya kan terdaftar di Ciamis, apakah saya bisa di KPP Bandung? Silahkan bisa, karena sekarang sudah ini ya, online juga sudah bisa datang ke KPP mana saja di KPP terdekat, gitu ya kan Denny ya? Betul, jadi kalau lagi ada di Ciamis silahkan ke Ciamis, kalau lagi ada di Cimahi silahkan ke Cimahi, kalau lagi ada di Chicago kemana Mas? Ada ya? Kalau di luar negeri belum ada kan? Iya. Paling offline, kirim pajak boleh ya? Ya boleh, atau kirim aja juga boleh. Silahkan, yang penting kalau pajak kalau ingin konsultasi silahkan saja datang ke KPP terdekat. Ya. Jadi kalau sudah bisa, sekarang kan sudah online ya kan Denny ya, dengan adanya Cortex ini, maka bisa dilakukan di mana saja sebenarnya nanti kalau untuk laporan. Gitu. Nah, sebagai penutup kawan pajak, kami selalu ingatkan ya kawan pajak ya, bahwa hati-hati nih ya kan Denny ya, kalau ada pihak ataupun yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak yang hati-hati modus penipuan ya, Tesri ya, hati-hati modus penipuan. Apabila ada email yang bukan dari @pajak.go.id, hati-hati, mungkin biasanya ada dirubah sedikit-sedikit gitu ya, atau misalnya telepon yang minta imbalan, itu hati-hati. Silahkan kalau misalnya kawan pajak ragu, silahkan konfirmasi ke kami di KPP Pratama Ciamis. Takutnya itu ada modus penipuannya gitu. Dan yang perlu kawan pajak ketahui bahwa segala jenis pelayanan di kami di KPP Pratama Ciamis itu gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi kalau ada pihak yang istilahnya meminta imbalan berupa uang atau barang, silakan kawan pajak bisa melaporkan ya kalau ada kejadian seperti itu, karena segala macam pelayanan di kami itu gratis dan tidak dipungut biaya. Nah mungkin itu ya. Ada pertanyaan? Atau ada lagi? Ada pertanyaan. Oh ada pertanyaan ya? Boleh. Saya bacain ya Bu ya. Oh, Yang pertama itu konteksnya itu kalau daftar NPWP boleh langsung di kantor pajak nggak? Yang pertama itu. Yang kedua, OTP email memang sedang terkendala ya. Saya mau lapor, tapi kok error terus kan? Itu dua pertanyaan. Oh Ibu yang jawab? Silakan Bu. Apakah? Saya dulu. Yang pertama mungkin yang daftar ya. Kalau daftar bisa online, bisa ke kantor pajak juga. Jadi kalau misalkan online dirasa memberatkan, misalnya bagi kawan pajak, boleh datang langsung. Nah kalau datang langsung nanti ada formulir, jadi diisi dulu formulirnya. Cuman kawan pajak harus melampirkan persyaratan berarti ya,
silakan bawa KTP, kartu keluarga, kemudian alamat email sama nomor HP yang ada tulisannya buat OTP. Gitu. Itu yang pertama. Jadi bisa dilakukan di mana saja ya di KPP terdekat, ya, bukan terdaftar ya untuk pendaftaran. Ini di luar bahasan kita bagaimana sih ya. Gitu. Kemudian yang kedua email. Email memang sejauh yang kita ini ya bantu ketika wajib pajak datang memang sedang ada kendala. Ya. Terakhir minggu lalu khususnya ya. Untuk hari ini kebetulan kita di depan sini belum piket ya, kita belum memonitoring. Tapi sih terakhir tadi hari ini sudah lancar ya untuk yang Cortex. Ya, jadi untuk OTP Cortex itu sudah lancar. Nah, tapi untuk DJP online memang belum ada. Terakhir ya sebelum kita kesini masih ada gangguan. Cuman paling solusinya tuh kawan pajak bisa menghubungi nomor layanannya, nomor layanan NPWP. Nah nanti di situ bisa ditanyakan apakah sudah bisa atau masih terkendala. Nah kalau masih terkendala, kawan pajak solusinya punten banget ya cuma satu, harus datang ke kantor pajak berarti ya. Nanti kita bantu di sini pelaporannya. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa cek OTP-nya di sini. Kemarin kalau misalkan di akun kita bisa cek, kita akan bantu. Cuman kalau di akun kita error juga, paling nanti kita coba dulu gitu ya. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya, khususnya yang sedang mau lapor SPT tahunan ya. Kalau yang konteks insya Allah sudah beres. Gitu. Oh ya, gitu ya. Jadi silahkan kalau untuk sebenarnya sudah bisa online ya sekarang ini ya. Tadi perlu di yang data yang perlu disiapkan KTP dan KK ya kalau untuk orang pribadi ya. Nanti bisa melakukan pendaftaran atau mengaktifasi NIK-nya ya nanti menjadi NPWP. Mungkin itu ya Kak Denny ya. Mungkin kita cukupkan untuk sesi hari ini. Nanti mungkin kita akan bertemu di lain waktu ya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Mungkin terkait dengan SPT tahunan mungkin nanti Kak Denny nanti di depannya. Tapi yang untuk hari ini yang sore Mas, nanti sore rekan kita yang lain. Oh nanti sore juga ada ya. Oke nanti sore juga ada lagi IG live juga mungkin dengan pembahasan yang lain ya. Terkait IPBK. Oh iya IPBK nih seru juga nih ya sebenarnya. Atau mungkin kawan pajak juga bisa request gitu mungkin materi apa yang harus kita bahas gitu ya. Oke. Nah karena sekarang sudah jam 12 mungkin kami undur diri ya Kang Denny ya. Tadi mohon maaf kalau misalnya ada salah dari penyampaian maupun salah-salah kata. Kita tutup dengan pantun lah. Tadi kan kita buka dengan pantun ya. Alun-alun Ciamis indah rupawan sambil menikmati wisata kulinernya. Sebelum lapor SPT tahunan, buat sertifikat digital janganlah lupa. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.